tidak kuat. Ruku aduh, sujud aduh, kan nggak indah. Dan ini saat ini banyak sekali keluhan yang dikeluhkan pada masyarakat kita. Ketika kita menghadapi bulan Ramadan, itu kan ibadah fisik yang luar biasa. Dari pagi kita, siang, sore, malam, menjelang subuh, kita terus beribadah, dan ini harus kuat. Karena kalau kuat mesti indah. Karena kita menjalankannya kan ikhlas. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini, izin Allah, Al-Fakir, saya Awan Fauzi dari founder Dr. Jism, Pak. Yang saat ini Dr. Jism itu fisiknya ada di rumahnya Kang Wahyu di Tenggen di sana. Kalau akan lebih jelas mangga gitu ya. Tapi yang pasti saat ini kita akan coba bedah tuntas penyakit atau keluhan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Next. Perlu diketahui Bapak sekalian, tahun 2010 WHO itu mengeluarkan statement warning kepada masyarakat dunia bahwa masyarakat dunia yang sakit itu dipresentasi ternyata hanya 15%. Artinya masyarakat hasilnya sudah ada di rumah sakit dunia. Kemudian yang sehat ternyata juga cuma 15%. Ya. Nah, kemudian sisanya yang mana ini? Yang 70% ini boleh jadi orang yang merasa sehat padahal sakit. Karena ukuran sehat, oh badannya bagus, body fat dan sebagainya, bukan. Oh yang rajin olahraga juga ternyata bukan. Banyak yang olahraga tiba-tiba kelpak meninggal. Padahal tukang olahraga hari-hari. Secara profesional hidup matinya di lapangan, meninggalnya ujungnya apa? Ternyata hasil otopsinya itu adalah ada penyumbatan pembuluh darah di pembuluh darah arteri. Jadi ukuran sehat itu bukan dari sisi banyak gerak, itu juga boleh dijadikan, tapi bukan utama. Nah, yang 70% ini apakah ada di antara kita yang merasa sehat padahal sakit? Ternyata 70% Pak, Bu. Gitu loh. Jangan-jangan kita nih yang tak pernah mau periksa, ya kan? Wah, yang penting ketarasan awan aman, nggak bisa dijadikan itu. Tahu-tahu letak ada angin duduk, baru meninggal, disalahkan angin duduk. Si angin teh boro-boro duduk lagi, saya nggak bisa. Nggak ada itu, sila itu. Next. Nah, dan WHO juga itu ngasih warning Pak kepada umat dunia, masyarakat dunia, bahwa hati-hati yang sekarang memiliki umur 45 sampai 55 itu ternyata banyak yang meninggal di usia ini, tingkat mortalitas tinggi. Ya, dari umur 45 karena 55. Nah, kenapa bisa begini? Terutama di negara yang berkembang seperti negara kita Indonesia, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Apa penyebabnya sebenarnya? Ya. Nah, yang tadi saya bilang, kebanyakan keluhan masyarakat itu penyakit kronis, penyakit yang ditentukan yang umurnya panjang dari 6 bulan sampai ke atas. Seperti apa penyakit kronis itu? Salah satunya nih ada jantung, ada stroke, ya, diabetes, asam urat, asam lambung. Itu penyakit kronis Pak, Bu. Kepada siapa menyerangnya? Nah, ini sekarang ini tidak lagi yang tua yang diserang, yang muda. Saya menangani ada salah satu pasien umur 9 tahun di Cilamai Permai, stroke Pak, kelas 3 SD,
Ya, gara-garanya dia minum energen yang mungkin udah kadaluarsa entah gimana, dia pingsan, kejeda, dibawa ke rumah sakit Dustira, dirawat selama 2 minggu, pulang dari sana nggak bisa ngapain Pak, kaku kaki, tangan, dan mata. Dokter ahli bedah ini mengatakan anak ibu tidak akan bisa bicara, tidak akan bisa bicara selamanya dan tidak akan bicara jalan selamanya. Gimana rasanya? Ini umur anak kelas 3 SD Pak, Bu, 9 tahun. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada cerita, sekarang umur 25 tahun, 30 tahun udah kena stroke, Parkinson. Padahal itu biasanya umur yang udah sepuh gitu. Nah, jangan sampai terjadi Pak, lewat pengajian ngaji sehat yang kita adakan ini, soal nanti di Ramadan kita akan rutinkan ya, kita akan bahas satu materi. Salah satunya ini Pak, darah tinggi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya menegaskan di sini, jangan pernah ada di pikiran Bapak Ibu dan keluarga bahwa darah tinggi, jantung, stroke itu penyakit turunan ke ayah Pak. Nggak ada. Ya, nggak ada itu. Yang ada adalah kalaupun bapaknya kena stroke, anaknya kena stroke, cucunya kena stroke, ya, atau bapaknya darah tinggi, anaknya darah tinggi, cucunya juga kena darah tinggi, itu bukan karena turunan Pak, nggak ada. Yang ada apa? Kebiasaan makan bapak ibunya yang diturunkan ke anaknya, itu yang terjadi. Kalau bapak ibunya senang bakso A, dapat anak, pasti anaknya dibawa ke tukang bakso itu juga. Cucunya juga udah lahir, udah gede, pasti dibawa ke tukang bakso itu juga. Soalnya, jadi kalau bapaknya, ibunya, sampahnya sama, anaknya sama, cucunya sama, mesti masalahnya sama. Jadi bukan penyakit turunan teraya Pak. Jadi jangan gini ya Pak Punten nih, awas sudah lamunan pepesanan kalinya pertama turunan darah tinggi ulah, nggak ada Pak. Jangan, turunan jantung nggak ada. Ya, yang ada tadi saya bilang terjadinya itu karena kebiasaan makan bapak ibunya yang diturunkan ke anaknya. Next, apa sebenarnya Pak penyebab stroke, darah tinggi, jantung, yang penyakit-penyakit besar, asam lambung dan sebagainya, asam urat? Ternyata penyebabnya adalah penyumbatan pembuluh darah. Kita ada 2 pembuluh darah Pak, pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena. Ini pembuluh darah arteri, ya. Jadi ternyata penyumbatan pembuluh darah. Nah kita telusuri lagi, bayangin penyumbatan, ya. Apa penyebab penyumbatan pembuluh darah? Penyebabnya ternyata darah kita kental Pak. Jadi orang yang stroke, orang yang darah tinggi, orang yang jantung, itu darahnya kental Pak. Nah kita telusuri lagi, apa penyebab ini? Contoh kekentalan darah, bayangin Pak, kalau ini di setiap pembuluh darah arteri kita nyumbat kayak begini Pak, ditambah kayak gini, itu gerak ini ada Pak, gerak. Padahal gerak otot, karena ada yang sampah yang belum dibuang sampah kita. Ini begini Pak salah satunya. Kalau mau lihat nih pembuluh darah yang nyumbat tuh kayak gitu Pak. Nah kemudian next, terjadinya karena apa sih? Kekentalan darah itu bukan turunan, bukan faktor U, nggak ada. Oh itu mah faktor U, karena biasanya kalau udah 60 tahun nggak ada. Yang ada adalah satu, karena faktor makanan. Makanan yang bukan baru-baru kita makan, makanan yang selama ini kita makan dari kecil sampai sekarang. Ya, kenapa faktor makanan? Karena dalam makanan yang tanpa disadari oleh kita Bapak Ibu, itu ada unsur, satu pestisida, kimia bukan? Kimia. Pengawet, kimia bukan? Kimia. Siapa yang nggak suka mie instan?
Semua suka, saya juga suka. Ya kan? Di dalam mie instan ada apa sih? Sekarang itu Bu, kalau masak harus cerdas memasaknya. Jadi jangan karena lapar, jangan karena gampang, jangan karena cepat. Ibu harus tahu, Bapak harus tahu di dalam mie instan itu. Kenapa mie instan jadi awet tahun-tahunan? Itu ada pengawet yang namanya formalin. Kalau formalin itu pengawet apa Pak? Pengawet mayat. Masa kita hidup yang makan sih? Berapa kali tuh? Berapa bungkus tuh? Wah, tiap hari kan? Lah, saya mau bongkar mindset aja. Kalau mie aja itu bisa tahan tahunan, kalau dia masuk ke dalam tubuh kita dan dia ketemu dengan zat kimia lain, dia membentuk zat namanya zat karsinogenik, itu pasti mengeras. Gitu. Kemudian pemanis yang umur 40 tahun kalau bisa dihindari dan dikurangi makanan pemanis gula yang warnanya putih. Kalau mau gula aren Pak, atau madu lah sekalian. Ya. Kemudian pewarna luar biasa Pak. Apalagi jangkut sekarang, anak-anak kita, cucu-cucu kita nggak bisa dihindari Pak. Mungkin nanti 30 tahun ke depan dia akan lebih parah daripada kita, lebih kotor gitu. Nah, ini dari faktor makanan satu. Next. Kedua, kurang olahraga. Kurang olahraga ini kan kita gini ya Pak, apalagi sekarang zamannya bola, ya kan? Begadang. Kayak tadarusan kan nanti begadang juga tuh di luar Ramadan. Saya ngasih tahu Bapak Ibu, ada organ di badan kita yang utama itu ginjal dan limpa. Kerjanya itu jam 11 sampai jam 1 pagi. Kalau bisa mau tadarusan berhenti dulu jam 11. Nanti lanjut lagi jam 1 sampai subuh, sehat. Kenapa? Karena salah satu fungsi ginjal itu Pak, buat menyaring racun yang kotor hari-hari masuk ke dalam tubuh kita, buat memfilter darah kita yang kotor hari itu. Nah, kalau ginjalnya nggak kerja-kerja, numpuk dong sampahnya. Kalau numpuk, nanti banyak Pak anak-anak udah gagal ginjal, cuci darah. Kalimat cuci darah juga orang tahu, tanya deh bapak-bapak sama ibu-ibu ke dokter, pernah nggak bersih darahnya yang cuci darah sampai mati akan bersih-bersih? Iya kan? Hindari Pak, jaga ginjal kita, suruh kerja jam 11 sampai jam 1. Setelah itu, kenapa Rasul nyaranin tahajud itu di 2/3 malam? Karena seluruh organ sudah selesai kerjanya Pak. Jam 1 itu terakhir. Jadi fresh. Jadi tahajud tidak akan ada kicil, leles, enggak, harus modal disaring kok darahnya. Udah difilter kok. Gitu Pak. Jadi biar tahu. Makanya yang begadang-begadang itu Pak, boleh begadang syariah itu dari jam 1 sampai subuh. Tapi kalau begadang jam 11 masih nongkrong, apalagi masih punya ganyung, nggak boleh Pak. Ya, nggak, jangan. Nah ini kurang olahraga, kurang tidur, ya, sehingga apa? LDL-nya tinggi. Kalau LDL tinggi, HDL-nya rendah. Kalau HDL-nya rendah, asam yang ada di tubuh kita nantinya Pak. Asam yang ada di tubuh kita itu nanti nyedot oksigen yang ada di tubuh kita. Kalau oksigen kita kesedot oleh unsur asam, yang disedot itu Pak, semua di badan kita ini oksigen yang dalam. Ya sisin saraf, kalau oksigennya kurang, saraf gerak jadi kurang. Coba Mas Bro, geraknya leluasa nggak? Enggak. Kenapa? Karena oksigennya kurang di sisin sarafnya. Kenapa kurang? Karena segel sampah tadi dari makanan yang belum dibuang, detox. Nah nanti cara detoxnya sebentar lagi. Lanjut. Apalagi yang menyebabkan darah kita jadi kental? Polusi udara.
Negara kita Bapak Ibu itu nomor 3 di dunia, ranking ketiga paling kotor sedunia. Jadi wajar dia akan membentuk radikal bebas di dalam tubuh kita, ya. Sehingga apa? Ya, mau nggak mau badan kita kekurangan ion negatif. Kalau manusia kebanyakan ion positif, badannya jadi leles, bawah cepat bawah, lunglai. Kenapa? Karena badannya kurang ion negatif. Ini aja lampu. Kalau kebanyakan ion positif, sepaneng dia. Ya nggak? Paneng lah. Lama-lama nah, kita juga sama. Kalau kebanyakan ion positif, lemes, lemes, mandang ngajau, salah satunya. Next. Kemudian gaya hidup. Ya, gaya hidup. Misalnya kan sekarang ini banyak, kalau mau gaya hidup itu ya kita gampang stres Pak, ya, yang kerja keras luar biasa, yang introvert, seolah saya benar, saya merasa sehat, jangan. Ya, makanya kalau mau bikin gaya hidup itu moyang Pak, yang sehat, moyang tiap hari. Nanti saya kasih tahu kenapa harus moyang. Ya, berjemur. Kenapa berjemur? Allah nih memberikan matahari tiap hari. Itu rasa kasih sayang sama hambanya. Di dalam matahari itu luar biasa. Makanya kemarin Allah tantang seluruh dokter sedunia. Ketika ada COVID-19, ya kan? Ujungnya apa sih obatnya? Akhirnya apa? Suruh menjemur, suruh moyang. Saking nggak ada obat lagi tuh teh. Makanya Pak, orang luar negeri mereka ikhlas berkorban, mengeluarkan uang ribuan dolar hanya untuk moyang di Bali. Karena dia tahu nilai kesehatan buat ngebuang radikal bebas itu. Lah kita ada matahari mana pakai main. Ya kan? Itu matahari sehat jam berapa wae seluruhnya, nggak ada batasan. Yang penting ada panas.